Setelah Allah menumbuhkan kehidupan di lembah tandus itu melalui air Zam-Zam, tahun demi tahun pun berlalu. Ismail kecil tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat, soleh, dan sangat berbakti kepada ayah dan ibunya. Pada suatu hari Allah kembali memanggil kekasihnya Nabi Ibrahim dan memberinya sebuah perintah agung, perintah untuk mendirikan sebuah rumah ibadah di lembah Mekah, sebuah rumah yang kelak menjadi pusat ibadah bagi seluruh umat manusia. Ibrahim pun bergegas menuju Mekah. Ketika bertemu putranya, ia berkata dengan penuh wibawa, "Wahai Ismail, sesungguhnya Allah memerintahkan sesuatu kepadaku." Tanpa ragu sedikit pun Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah." Ibrahim kembali bertanya, "Apakah engkau mau membantuku, wahai Ismail?" Ismail menjawab dengan penuh ketaatan, "Aku akan membantumu, wahai ayah." Keduanya kemudian berjalan hingga tiba di sebuah tempat yang telah ditunjukkan Allah. Ibrahim menunjuk sebuah lokasi dan berkata, "Sesungguhnya Allah memerintahkanku membangun rumah di sini." Mereka pun mulai menggali pondasi, menyusun batu demi batu, sambil berdoa, "Wahai Tuhan kami, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Hari demi hari berlalu. Ibrahim meninggikan dinding Ka'bah, sementara Ismail memilih batu-batu terbaik dari sekitar lembah. Bangunan itu semakin tinggi, hingga Ibrahim tidak lagi mampu menjangkau bagian atasnya. Melihat hal itu, Ismail membawa sebuah batu besar untuk dipijak ayahnya. Dari situlah Ibrahim melanjutkan pembangunan. Batu itu kelak dikenal sebagai Maqam Ibrahim. Ketika bangunan hampir sempurna, Nabi Ibrahim merasa masih ada satu hal yang kurang, sebuah tanda untuk memulai dan mengakhiri tawaf. Ismail pun pergi mencari batu terbaik. Pada saat itulah, malaikat Jibril datang membawa sebuah batu dari surga. Batu itu penuh cahaya dan kemuliaan, diserahkan kepada Ibrahim untuk diletakkan di sudut Ka'bah. Itulah Hajar Aswad. Di bawah panas terik gurun, dengan keikhlasan dua hamba pilihan, Ka'bah pun berdiri. Sebuah rumah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah semata. Dari pondasi sederhana itulah, kelak manusia dari seluruh penjuru dunia datang, bertawaf, bersai, dan mengagungkan nama Allah, mengikuti jejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketika pembangunan Ka'bah selesai, Allah memberi perintah besar kepada Nabi Ibrahim, menyeru manusia untuk berhaji. Ibrahim pun berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku mampu menyeru manusia sedangkan suaraku tak akan sampai kepada mereka yang jauh?" Allah berfirman, "Tugasmu adalah menyeru, aku yang akan menyampaikannya." Maka Nabi Ibrahim berdiri di tempat yang tinggi, lalu menyeru dengan penuh keyakinan, "Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian telah membangun sebuah rumah, maka berhajilah kalian kepadanya." Seruan itu menembus waktu, menembus benua, hingga sampai ke hati manusia sepanjang zaman, dan setiap jiwa yang ditakdirkan menjadi tamu Allah, menjawab dalam hatinya, "Labbaik Allahumma labbaik." Sejak saat itu lembah gersang Mekah berubah menjadi pusat ibadah umat manusia. Kabilah demi kabilah datang, kota itu hidup, dan seruan Nabi Ibrahim terus bergema hingga hari ini. Setiap kali seorang hamba mengucapkan labbaik, sejatinya ia sedang menjawab panggilan yang telah diserukan ribuan tahun yang lalu. Panggilan yang dijaga dan disampaikan oleh Allah sendiri.